Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang sudah hadir ada Stephen, ada Andika, ada Jaskia, ada Rahmat Ansari, ada Azam, ada Aga, ada Fani, ada Rizky, ada Kisha dari Fani. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA. Bahasa Indonesianya tentang teks eksplanasi yang ada di buku tema kita, ya. Nanti di sana ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, ya, yang sudah Bapak kirim lewat WA. Nah, nanti kalian dapat menganalisis teks itu setiap paragrafnya, ya. Kemudian yang kedua, IPS tentang kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Kalian dapat menganalisis apa saja peran Indonesia di dalam kerjasama tersebut, ya. Nah, Bapak berharap kalian sudah membaca artikel yang sudah Bapak kirim lewat grup, ya. Kemudian yang ketiga, muatan pelajaran IPA. Nanti kita akan mengetahui cara menghasilkan listrik lewat air atau pembangkit listrik tenaga air, ya. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang sudah membaca artikel yang Bapak kirim linknya lewat grup? Yuk tunjuk tangan biar Bapak bisa lihat. Siapa yang sudah membaca? Oke, ada Fani, ya. Siapa lagi tuh? Ya, Stephen, ya, Jaskia. Ya, banyak, hampir semuanya, alhamdulillah. Baik, sekarang siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya? Yuk, siapa yang mau bicara? Yuk, kerjasama Indonesia nih di sosial budaya apa saja? ASEAN Cultural Week. Iya, betul. Yang pertama adalah ASEAN Cultural Week. Apa sih itu? ASEAN Cultural Week itu adalah sebagai ajang memperkenalkan budaya dari negara-negara ASEAN, ya. Dan Ya. ASEAN Youth Camp. Dan Youth Camp, di mana di sini setiap negara mengirim pesan para pemudanya untuk saling bertukar pengetahuan tentang budaya dan menjadi ajang yang memberi kesempatan pada negara di mana tempat penyelenggara mengenalkan budayanya setempat. Nah, pada tahun 2018 Indonesia ketempatan nih, yaitu di daerah mana, sayang? Ketempatannya nih ASEAN Youth Camp itu di mana? Saya pengen tahu. Di daerah mana? Jakarta. Bukan di Sukabumi. Jakarta. Bukan, sayang. Di Sukabumi, ya, di kota Sukabumi. Di sana kebetulan pemuda-pemuda pelajar dari SMA 3 menyambut peserta dari negara lain se-Asia Tenggara. Jadi di kota Sukabumi, ya, bukan di Jakarta. Jadi Indonesia kesempatannya di Sukabumi. Pemuda-pemuda dari ASEAN berkumpul di sana, kemudian memberi kesempatan kepada pesertanya untuk mengenalkan budayanya, ya, termasuk Indonesia. Itu salah satu contohnya. Fotonya kelihatan nggak di layar HP kalian? Kelihatannya? Kelihatan. Nah, ini itu ada tulisannya SMA Negeri 3 Sukabumi dalam rangka ASEAN Youth Camp Indonesia, ya, tahun 2018 yang lalu, ya. Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN Youth Camp Indonesia atau AIC 2018. Kegiatan tersebut digelar untuk berbagi pengalaman yang mengenalkan masing-masing budaya dari negaranya masing-masing, ya. Itu pemuda-pemudi itu adalah dari negara-negara se-Asia Tenggara. Berikutnya apa kerjasamanya? Apa kerjasamanya? Berikutnya adalah Best ASEAN Performing Arts Series. Jadi ini seri seni pertunjukan ASEAN terbaik, ya. Jadi negara yang terbaik mana ditampilkan dalam acara Best ASEAN Performing Arts Series, ya. Indonesia juga menampilkan ini, ya. Nah, itu
kegiatan sosial budayanya Indonesia peran aktif ikut serta. Nah, dengan ini nanti kalian bisa menganalisa nih, apa nih peran Indonesia di ASEAN dalam hal sosial budaya. Yang keempat apa yang keempat? Yang sudah baca nih artikel di internet yang sudah Bapak kirimnya. Kota budaya ASEAN. Ya. Kota budaya ASEAN atau ASEAN City of Culture, ya. Sebuah negara akan ditetapkan sebagai kota kebudayaan selama 2 tahun, ya. Jadi selama 2 tahun kota ini diberi kesempatan untuk menampilkan warisan budaya terbaiknya. Nah, di kita kebetulan Yogyakarta itu ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN yang kelima pada periode 2018 hingga 2020 oleh Menteri ASEAN Bidang Kebudayaan dan Kesenian atau ASEAN Minister Responsibility for Culture on Arts dalam pertemuan AMCA yang ke-8 di Yogyakarta pada Rabu 24 Oktober 2018. Gerakan ASEAN City of Culture ini dimulai sejak 2008 dan bertujuan untuk memperkuat identitas ASEAN dan meningkatkan keunggulan seni dalam dan di luar kawasan dengan merayakan seni dan budaya Asia Tenggara. Ya, nah ini seperti ini contoh-contohnya. Ini contoh kota Cebu. Kota Cebu itu di Filipina. Nah, itu diselenggarakan pada tahun 2010-2011 ya sebagai kota budaya, ya sebagai kota budaya di sana. Kemudian Singapura itu ibu kota dan negaranya sama, ya sama-sama Singapura. Kemudian Hue ini adalah kota di Vietnam sebagai kota budaya. Dia diberi kesempatan di tahun 2014 dan 2015, 2 tahun, ya. Kemudian Bandar Sri Begawan, yaitu di mana sebagai ibu kota Brunei, ditetapkan sebagai kota budaya selama 2016-2017. Kemudian Yogyakarta kita nih sampai tahun ini 2018-2020 sebagai kota budaya ditutupin untuk memutar kumpulan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC, ya, atau arus listrik. Nah, seperti itu. Kemudian trafo ini digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik, ya, untuk menaikkan agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Nah, ini trafo apa namanya ini yang besar ini? Trafo step up, ya, untuk menaikkan, Terus kemudian setelah melalui trafo ini dihubungkan melalui transmisi, ya, transmisi seperti ini ke rumah-rumah atau ke industri. Nah, sebelum sampai ke rumah kita dipasang trafo step down, ya, trafo step down diturunkan tegangannya agar aman digunakan di rumah kita. Nah, keuntungan menggunakan LTA apa saja? Dibandingkan dengan pembangkit jenis lain, karena ini cukup murah karena menggunakan energi air. LTA tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian LTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Dan yang keempat, juga dapat mendorong masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air terjamin. Ya, nah itu keuntungan menggunakan menghasilkan energi dengan menggunakan air atau disingkat. Kemudian setelah ini nanti kalian link evaluasi yang sudah Bapak kirim di Google Classroom, kalian isi di sana. Mudah-mudahan dapat menjawab dengan baik. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak?